Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Dwi Cahaya Purnita dari Prodi D3 Akuntansi semester 4. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan tema biaya tetap dan biaya variabel. Apa itu biaya tetap atau fixed cost? Biaya tetap adalah biaya jumlahnya tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan. Ini adalah biaya pengeluaran rutin yang harus dibayar. Contohnya seperti sewa gedung, gaji karyawan, premi asuransi, depresiasi aset, dan juga biaya bunga pinjaman. Biaya tetap merupakan jenis biaya bersifat statis atau tidak berubah. Dalam ukuran tertentu, biaya ini akan tetap kita keluarkan meskipun kita tidak melakukan aktivitas apapun atau bahkan ketika kita melakukan aktivitas yang banyak sekalipun. Dalam proses produksi, biaya tetap akan selalu kita keluarkan tanpa menghitung berapa banyak produksi yang kita lakukan, baik ketika kita berproduksi ataupun sebaliknya saat produksi dilakukan dalam kapasitas maksimal. Fondasi keuangan penting untuk perencanaan anggaran jangka panjang dan stabilitas operasional bisnis. Biaya tetap ada macamnya. Yang pertama, total fixed cost atau biasa disingkat TFC. Biaya tetap total atau total fixed cost disebut juga sebagai overhead, yaitu total dari semua biaya yang muncul tanpa terpengaruh oleh perubahan jumlah output bahkan saat perusahaan tidak menghasilkan output sekalipun. Yang kedua ada affiliate fixed cost atau biasa disingkat EFC. Biaya tetap rata-rata yaitu biaya tetap hal yang dibagi dengan jumlah output yang diproduksi. Jadi untuk EFC ini terdapat rumusnya yaitu TFC per C, di mana TFC adalah total fixed cost dibagi dengan C yaitu quantity. Contohnya, sebuah pabrik ABC dengan biaya sewa gedung 10 juta per bulan. Jika memproduksi 1000 unit dan 2000 unit produk, maka TFC dan EFC adalah, karena TFC adalah biaya tetap total, maka biaya sewa gedung 10 juta, maka TFC-nya juga tetap 10 juta. Lalu untuk EFC kita hitung menggunakan rumus di mana TFC dibagi C, yaitu 10 juta, karena dia di sini memproduksi 1000 unit, jadi kita bagi 1000 yaitu 10.000 unit. Untuk yang 2000 unit, jadinya menghasilkan 5000 unit. Biaya tetap totalnya selalu sama, tetapi per unit akan menurun jika produksinya bertambah. Selanjutnya yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah pengeluaran yang berubah sebanding dengan tingkat produksi atau aktivitas bisnis. Semakin banyak unit yang diproduksi, maka semakin tinggi juga biaya variabelnya. Biaya yang berfluktuasi langsung berdasarkan volume output. Jika tidak ada produksi, biaya ini cenderung nol. Contohnya biaya bahan baku produksi, upah tenaga kerja langsung per unit, biaya pengemasan, dan biaya distribusi per produk. Biaya ini secara langsung mempengaruhi biaya produksi per unit dan pada gilirannya harga jual. Biaya variabel adalah pengeluaran yang berubah sesuai dengan jumlah produksi atau aktivitas bisnis. Kalau produksinya sedikit, ya biayanya kecil. Kalau produksinya banyak, biayanya cukup membesar. Misalnya, bahan bakunya 5.000 per unit. Kalau kita produksi 100, kan 500.000. Kalau kita produksi 1000, jadi biayanya 5 juta. Gitu. Nah, nggak cuma biaya tetap aja nih yang punya jenisnya. Biaya variabel juga memiliki macamnya. Ada dua juga, yaitu total variable cost atau biasa disingkat TVC dan juga average variable cost atau EVC. Di mana TVC adalah biaya variabel total
dan EVC adalah biaya variabel rata-rata. Untuk EVC, rumusnya yaitu Q atau quantity dikali bahan baku per unitnya. Kalau EVC yaitu TVC dibagi Q. Kita langsung masuk ke contoh aja. Sebuah pabrik garment dengan biaya bahan baku per unit produk adalah 5.000. Jika perusahaan memproduksi 1.000 unit dan 3.000 unit, maka tentukan total variable cost dan average variable cost. Penyelesaiannya, kita selesaikan TVC dulu ya. TVC tadi rumusnya adalah quantity dikali biaya bahan baku. Di sini kuantitinya itu unit ya. Unitnya itu kita menghitung yang 1.000 dulu. 1.000 dikali biaya bahan bakunya 5.000. 1.000 unit dikali 5.000 adalah 5 juta. Kalau dia kuantitinya 3.000, maka 3.000 dikali 5.000 hasilnya 15 juta. Untuk yang efisiennya yaitu TVC dibagi Q atau quantity. Untuk yang kuantitinya 1.000, maka 5 juta dibagi 1.000 yaitu 5.000 per unit. Untuk yang kuantitinya 3.000, yaitu 15 juta dibagi 3.000 yaitu 5.000 unit. Maka biaya variabel totalnya berubah sesuai produksi. Tetapi per unitnya, efisiennya itu tetap sama. Produksinya yang berbeda. Nah, perbedaan utama biaya tetap dan biaya variabel yaitu biaya tetap nominalnya cenderung besar dan dibayar rutin setiap periode. Tidak bergantung pada volume produksi, pembayaran yang diprediksi, dasar operasional bisnis, dan jarang digunakan untuk penentuan harga produk secara langsung. Kalau biaya variabel nominal fluktuatif dan berbanding lurus dengan volume produksi atau penjualan, langsung terkait dengan output, memengaruhi margin keuntungan per unit, dan sering menjadi dasar penentuan harga jual produk. Contoh nyata dalam bisnis, di sini terdapat restoran cepat saji dan juga pabrik pakaian. Di restoran cepat saji, biaya tetap untuk sewa lokasi dan gaji manajer. Untuk biaya variabelnya adalah bahan baku seperti roti, daging, keju, kemasan, upah karyawan paruh waktu per jam. Itu termasuk biaya variabelnya. Untuk di pabrik pakaian, biaya tetapnya ada gaji staf administrasi, sewa pabrik, dan depresiasi mesin jahit. Biaya variabelnya ada kain, benang, kancing, label, dan upah tenaga jahit per unit pakaian. Contohnya di restoran McDonald's. Saat penjualan burger meningkat drastis, biaya bahan baku seperti daging sapi, roti, dan kentang juga akan naik secara proporsional. Ini adalah bukti nyata bagaimana biaya variabel merespon aktivitas bisnis. Nah, nggak cuma biaya tetap dan biaya variabel aja. Jadi ini terdapat biaya semi variabel yang merupakan gabungan dari keduanya. Biaya semi variabel adalah pengeluaran yang memiliki komponen tetap atau dasar dan komponen variabel atau berubah sesuai penggunaan. Ini menawarkan fleksibilitas yang unik dalam pengelolaan pengeluaran bisnis. Contohnya seperti tagihan listrik. Sebagian besar tagihan listrik memiliki biaya berlangganan dasar yang tetap, ditambah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah listrik yang digunakan. Ini adalah contoh klasik dari biaya semi variabel. Jadi biaya tetapnya itu adalah kita terus membayar per bulan. Biaya variabelnya adalah listrik itu akan berubah sesuai dengan jumlah yang kita pakai. Jadi makanya dinamakan biaya semi variabel. Manfaatnya yaitu memungkinkan bisnis untuk memiliki infrastruktur dasar sambil mengadaptasi pengeluaran mereka sesuai dengan kebutuhan operasional yang sebenarnya. Oke, kita masuk ke rumus menghitung biaya tetap dan biaya variabel. Untuk menghitung biaya tetap, terdapat rumus total biaya dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit. Untuk menghitung biaya variabel per unit, yaitu total biaya dikurang biaya tetap dibagi jumlah unit. Kita masuk ke contoh aja ya.
Jika total biaya PT Setia Jaya adalah 100 juta, dengan kuantitas produksi 2.000 unit dan biaya variabel 10.000 per unit, maka biaya tetap adalah tadi total biayanya yaitu 100 juta. Total biaya 100 juta, lalu biaya variabel per unitnya yaitu 10.000, jumlah unitnya yaitu 2.000. Jadi 10.000 dikali 2.000 yaitu 20 juta. Lalu 100 juta dikurang 20 juta yaitu 80 juta. Maka biaya tetapnya adalah 80 juta. Lalu contoh yang kedua. Jika total biaya produksi adalah 10 juta untuk 1.000 unit dan biaya tetapnya adalah 4 juta, maka biaya variabel per unit adalah total biayanya adalah 10 juta. Biaya tetapnya adalah 4 juta. Dikurang 10 juta dikurang 4 juta yaitu 6 juta. 6 juta dibagi jumlah unitnya yaitu 1.000. 6 juta dibagi 1.000 yaitu 6.000. Jadi biaya variabelnya adalah 6.000. Nah, ini ada contoh lagi. Kita contoh ke biaya tetap dulu. Jika total biaya CV Jaya Aba adalah 30 juta, dengan kuantitas produksi 500 unit dan biaya variabel 10.000 per unit, maka biaya tetap adalah, ini kita masukkan total biayanya adalah 30 juta, total biaya 30 juta, lalu biaya variabel per unit adalah 10.000, dan kuantitas produksinya adalah 500 per unit. Maka 10.000 dikali 500 adalah 5 juta. 30 juta dikurang 5 juta adalah 25 juta. Maka jadi biaya tetapnya adalah 25 juta. Lalu untuk variable cost masih sama ya rumusnya, biaya total dikurang biaya tetap dibagi quantity. Jika total biaya produk sasa adalah 50 juta, dengan biaya tetap 5 juta, dan kuantitas produksi 2.500, maka biaya variabel adalah, ini kita masukkan biaya totalnya adalah 50 juta, biaya total produksi 50 juta, di sini kita masukkan 50 juta, biaya tetapnya adalah 5 juta dibagi kuantitinya adalah 2.500 unit. Maka 50 juta dikurang 5 juta dibagi 2.500. Hasilnya adalah 18.000. Maka biaya variabelnya adalah 18.000. Oke, paham lah ya. Terus kita masuk, mengapa sih penting memahami biaya tetap dan biaya variabel ini? Yang pertama, untuk penentuan harga jual. Memastikan harga produk tidak hanya menutupi biaya, tetapi juga menghasilkan keuntungan yang sehat. Yang kedua, analisis break-even point. Menentukan berapa banyak unit yang perlu dijual untuk menutupi semua biaya dan mulai menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, optimasi anggaran. Mengidentifikasi area di mana biaya dapat dipangkas atau dialokasikan ulang untuk efisiensi maksimal. Yang keempat, pengendalian biaya, yaitu membantu dalam mengelola pengeluaran dan mencegah pemborosan, terutama pada biaya variabel yang berfluktuasi. Lalu dampak biaya tetap dan biaya variabel pada keputusan bisnis close. Yang pertama, resiko saat penjualan menurun. Ketika pendapatan drop, biaya harus tetap dibayar penuh. Ini dapat meningkatkan resiko kerugian secara signifikan jika pendapatan tidak mencukupi untuk menutupi beban ini. Nah, pentingnya efektif biaya variabel yaitu saat produksi ditingkatkan, biaya variabel juga akan melonjak. Oleh karena itu, penting untuk selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan baku dan tenaga kerja langsung. Lalu bagaimana strategi kita dalam pengurangan biaya? Nah, kita tuh harus bisa merumuskan strategi seperti negosiasi harga bahan baku, otomatisasi proses produksi, atau penyesuaian skala operasi berdasarkan perkiraan permintaan. Jadi kesimpulannya,
Yang pertama, untuk mencapai kesuksesan finansialisasi, setiap pebisnis tuh harus menguasai seni pengelolaan biaya. Yang pertama itu pahami karakteristik biaya. Kenali dan bedakan secara mendalam antara biaya tetap dan biaya variabel dalam setiap aspek operasional. Untuk gunakan bisa biaya, kita harus bisa memanfaatkan informasi biaya untuk perencanaan strategis, pertama dan yang ketiga adalah mengelola biaya dengan cermat. Kita harus bisa mengimplementasikan strategi pengendalian biaya yang efektif untuk menjaga kesehatan finansial biaya secara ini. Dengan pengelolaan biaya yang cermat dan proaktif, kita akan bisa membangun bisnis yang sehat, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.